Saya sudah baca buku semuanya, apalagi nggak judulnya ya, dan juga daftar isinya. Pertama, buku ini tentu buku itu sebagai sebuah pilar peradaban kemajuan tubuh buku. Bayangkan kalau tidak ada buku, apa yang terjadi gitu kan. Kita tidak bisa rekreasi ke masa lalu, tidak bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia. Jadi karena buku maka kemudian dunia itu begitu luas jadinya gitu kan. Tapi ingat bahwa buku itu juga ibarat gunung es. Di balik buku itu kan ada satu dinamika, ada concern, ada pergaulan, ada diskusi di forum ini gitu. Sehingga antara buku dan juga dinamika intelektual itu berkembang bareng. Saya punya kesan bahwa bangsa yang besar itu yang memang punya akar tunggang sejarah yang itu dipelihara, dikembangkan lewat literasi buku-buku, dan salah satu negara yang mungkin kurang berhasil menjaga mengembangkan kapitalnya itulah Yunani. Yunani itu luar biasa asetnya, tapi Yunani gagal untuk mengembangkan kekayaan yang dia miliki sehingga negara itu ya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, Indonesia lain lagi ceritanya. Tapi paling tidak bahwa forum seperti ini yang menghidupi, memberikan pupuk bagi peradaban bangsa itu forum-forum seperti ini, dan di berbagai tempat ini harus kita jaga. Maka pusatnya adalah dunia kampus, kemudian pendidikan dan forum seperti ini. Nah, yang kedua, saya kenal dengan Mbak Reri awalnya karena anaknya sekolah di tempat sekolah yang saya dirikan yaitu Madania. Saya itu senang bercocok tanam lewat dunia pendidikan. Mendirikan Madania, kemudian dengan Bedowi, Sukma Bangsa, ada sekolah Avesina, Medco itu juga saya yang dirikan. Kemudian ada beberapa tempat lain lah. Nah, mengapa? Karena saya tidak bakat saya masuk dunia politik gitu. Karena politik itu harus berani mau nginjek kawannya dan berkompetisi. Kalau perlu main fitnah, kalau perlu itu saya nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Walaupun mereka canda-canda, tapi di permukaan yang terjadi kan saling. Pernah diinjak juga? Pernah diinjak? Enggak, aku enggak pernah. Atau kalau nginjek, kalau orang nginjek saya itu bukan urusan saya, itu dia yang punya hati. Jadi ada orang benci pada saya, yang punya hati hatimu, saya nggak mau terlibat urusan hatimu gitu. Oleh karena itu saya itu orangnya ndablek atau pemaaf atau nggak mau peduli hati orang, karena ngapain saya ngikuti hati orang. Yang penting saya jaga hati saya saja, gitu. Itu hidup saya seperti itu. Nah, kemudian dengan kenalan saya dengan Pak Sukma Bangsa dan Pak Surya Paloh, Mbak Reri, itu saya tidak tahu soal politiknya. Jadi kalau ditanya Nasdem, saya tidak ngikutin. Tapi yang saya kenal, Surya Paloh itu sangat peduli dengan kemanusiaan, anak yatim piatu, kemudian kebangkitan Aceh untuk Indonesia, bagaimana Aceh itu melahirkan generasi baru yang punya akar keacehan, tapi punya wawasan komitmen keindonesiaan, sekaligus siap masuk ke dunia global. Nah, itulah Sukma Bangsa. Dan saya juga tahu sedikit banyak bahwa betapa besar sumbangan Aceh pada kemerdekaan pembentukan Indonesia ini. Tapi sayang ya, di luar negeri itu saya ketemu kawan-kawan dari Aceh, pinter-pinter, liberal pemikirannya. Tapi begitu pulang ke Aceh, saya ketemu diem semua gitu. Jadi kalah dengan bayang-bayang pengaruh local culture-nya itu sedemikian rupa, sehingga anak Aceh yang saya kenal di luar itu nggak bunyi di situ gitu. Nah, kita harapkan lewat kelas Sukma Bangsa ini kemudian akan lahir generasi baru. Nanti Bedowi bisa banyak cerita bagaimana awalnya Sukma Bangsa ini dianggap kristenisasi karena istilahnya boarding school, dan ini menyaingi dayah-dayah dan sebagainya. Dan sampai-sampai ketika kami lapor ke Pak Surya Paloh, kita sampaikan begini. Oke, jadi apa yang perlu dilakukan? Ya, ini jelaskan bahwa komitmen kita itu majukan anak Aceh agar ini menghidupkan spirit Aceh, kontribusi bangsa Indonesia. Kemudian dia temui dayah-dayah itu, dijelaskan Sukma Bangsa. Kayak ini niatnya ini loh, untuk putra-putra anak Aceh agar maju modern.
kalau Anda semua nggak setuju melarang, saya bakar sendiri sekolah ini. Nggak usah ada yang bakar, saya bakar sendiri. Begitu. Gitu. Jadi betapa Surya Paloh ya, Bang Surya itu komitmen pendidikan ini. Jadi kalau awalnya dulu diisukan bahwa Indonesia menangis itu berapa miliar, uangnya gimana laporannya, tidak accountable, bla 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 bla. Aduh, itu nggak seberapa dibanding dengan bantuan dari Pak Surya Paloh terhadap sekolah ini itu nggak seberapa dan nggak pernah bicara. Sampai saya dan Pak Bedoy bilang, Pak Surya, semoga saja lewat semua bangsa itu nanti ini menjadi sayap Bang Surya masuk surga, sampai gitu. Karena ini anak yatim itu sumber keberkahan gitu. Dan Bang Surya betul-betul nggak hitung-hitungan soal pendidikan ini. Dan saya tahu di belakang Pak Surya itu ada Mbak Reri dan Pak Wedowi itu kalau membuat proposal nggak pernah ditolak berapapun uangnya. Karena Pak Wedowi itu konservatif. Kalau mengajukan itu clean, uangnya sekian untuk ini, outputnya ini, dampaknya ini. Itu bisa dibaca semua gitu. Sehingga bagi Mbak Reri bingung, ini kalau mau dikurangi apanya gitu. Karena clean sekali, sehingga nggak pernah ditolak gitu. Kenapa? Karena itu. Terakhir cerita satu saat di sebuah bangsa itu yang penting kan karakter building. Ketika kami assessment, anak-anak saya itu SMP itu nggak bisa baca. SMA itu nggak bisa baca. Mengapa? Rupanya anak sekolah di sana itu kalau nggak naik kelas, gurunya diancam oleh GAM, mau dibakar sekolahnya. Kalau nggak naik kelas, diancam. Sehingga anak itu naik terus gitu. Dan kalau ujian harus lulus, kalau nggak lulus diancam. Nah semua bangsa itu dengan metode baru, mesin baru, nggak lulus ya nggak lulus. Mau diancam, digertak-gertak oleh orang-orang elit sana. Terus Bang Surya bingung. Saya ngikuti mana, itu kawan-kawan saya orang Aceh, anaknya di sini, tapi nyatanya nggak lulus, kemudian agak bimbang gimana ya. Saya tahu bahwa ini sekolah karakter, kalau dilanggar, melanggar prinsip bangsa. Tapi kalau saya luluskan, saya diserang semua orang Aceh. Agak bimbang, waktu kami di Filipina, ini bilang ke Pak Surya, Pak Surya nggak usah bimbang, terserah Pak Surya mau apa. Kalau mau ngikutin, selera usulan kawan Aceh silahkan aja, luluskan. Tapi dengan hormat kami akan mundur semua, kami serahkan sekolah ini. Untuk apa kami ke Aceh? Kami berjuang menegakkan peradaban, kejujuran, tapi kalau dirusak, saya tidak ada alasan untuk datang ke Aceh lagi. Udah kami serahkan. Sorma diam aja. Oke, kalau gitu saya bersama Anda. Dia semprot orang-orang Aceh itu.